AC Milan tertarik datangkan gelandang muda RB Leipzig. AC Milan hanya membuat satu penandatanganan pada bursa transfer musim dingin 2022 dengan mendatangkan Marco Lozzetti. Kini klub penghuni San Siro itu masih membutuhkan tambahan pemain di lini tengah dan mereka tengah mengincar pemain muda RB Leipzig, Tyler Adams. Lini tengah AC Milan memang tengah menjadi sorotan karena salah satu gelandang andalan mereka, Frank Kessie, kontraknya akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Ia pun berpeluang besar akan menghengkang dengan status bebas transfer karena hingga saat ini Rossoneri juga belum memperpanjang masa baktinya. Oleh sebab itu, Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini kini tengah mencari tambahan pemain di lini tengah karena kembalinya Tommaso Pobega dan Yashin Adli dari masa peminjaman masih dianggap belum cukup mampu mendongkrak kualitas lini tengah. Menurut laman Calcio Mercato, pemain asal Portugal yang kini bermain untuk Lille, Renato Sanches, akan menjadi target utama transfer. Akan tetapi, Rossoneri juga akan mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan Tyler Adams, di mana pemain muda 22 tahun itu berhasil menunjukkan penampilan yang luar biasa bersama RB Leipzig. Menurut laman Transfer Market, sejauh musim ini pemain asal Amerika Serikat itu telah membuat 24 penampilan di semua kompetisi dengan waktu total bermain selama 1.550 menit. Untuk saat ini, Adams memiliki nilai pasar sebesar 20 juta euro atau setara dengan 330 miliar rupiah. Jauh meningkat dibanding saat pertama kali didatangkan di bulan dari New York Red Bull hanya dengan biaya sebesar 3 juta euro. Benacer, 3 poin penting, saya tidak pernah melihat Pioli lari seperti itu. AC Milan mengalahkan Inter 2-1 dalam laga derby della Madonnina yang fantastis. Dengan 2 gol, Olivier Giroud membawa Rossoneri lebih dekat dengan lawan mereka di klasemen Serie A dan menjaga perburuan gelar tetap terbuka lebar. Salah satu pemain kunci pada pertandingan hari ini di San Siro adalah Ismail Benacer yang tampil luar biasa bersama Sandro Tonali di double pivot. Pemain asal Aljazair yang baru saja kembali dari Piala Afrika beberapa hari lalu berbicara kepada media setelah pertandingan. Di babak pertama mereka sangat kompak. Kami tidak menemukan ruang. Kami tahu akan ada lebih banyak ruang di babak kedua dan kami melakukannya dengan baik, kata Benacer kepada DAZN. Mantan Empoli melanjutkan membahas pentingnya kemenangan serta gaya bermain tim yang mencakup banyak keterlibatan dari bek sayap Theo Hernandez dan David Calabria. Ini adalah 3 poin yang sangat penting bagi kami dan untuk tujuan kami. Sekarang kita harus melanjutkan bermain di antara garis. Kami banyak bermain dengan fullback kami. Inter juga bermain bagus di babak pertama dan mereka kompak, tambah sang gelandang. Terakhir, Benacer membahas bagaimana tim mengubah pendekatannya di babak kedua, serta selebrasi pasca pertandingan dan pembicaraan antara pemain serta pergerakan Pioli di akhir pertandingan. Di akhir babak pertama, kami mengatakan kami perlu berbuat lebih banyak. Kami kehilangan sesuatu tetapi kami berada di jalur yang benar. Kami harus berbuat lebih banyak, kami lakukannya dan kami menang, kata Benacer. Jika saya pernah melihat Pioli berlari seperti ini, tidak. Ini pertandingan yang spesial. Wajar jika Anda merayakannya seperti ini, tambahnya. Apa yang kita katakan satu sama lain selama pelukan terakhir, saya tidak mendengar terlalu banyak. Ada banyak teriakan. Kami sangat senang, tutup Benacer. Rayakan kemenangan atas Inter, Giroud tegaskan Milan memang bidik Scudetto. Olivier Giroud tampaknya sangat puas merayakan kemenangan atas Inter dalam derby della Madonnina Minggu 6 Februari dini hari tadi dan menegaskan AC Milan memang membidik Scudetto. Pemain internasional Prancis yang menjadi man of the match pertandingan tersebut membahas mengenai hasil yang diraih Milan tersebut dan perburuan Scudetto musim ini yang kini menjadi lebih terbuka.
Sebagaimana yang saya katakan sebelum pertandingan, ini adalah pertandingan spesial. Derby dimainkan untuk dimenangkan. Kami kesulitan di babak pertama, kemudian kami bangkit pada paruh kedua, ujarnya. Saya menunggu beberapa bola di area penalti. Yang pertama sedikit beruntung, yang kedua adalah bola bagus dari Calabria. Fantastis, saya senang dan bangga pada tim ini yang tak pernah menyerah. Mantan bintang Chelsea tersebut lantas berbicara mengenai sikapnya sepanjang pertandingan. Pun dengan fakta bahwa ia tampak sangat kesal pada babak pertama saat permainan menyerang klub tak memuaskan. Memang benar pada babak pertama saya sedikit kesal, pun demikian seluruh tim. Kami tidak bermain dengan baik dan kami mengetahui itu. Kami menunjukkan semangat yang luar biasa bersama dan kami bangkit dengan kuat, imbuhnya. Terakhir, striker 35 tahun tersebut menyinggung perburuan gelar juara Serie A, mengingat Milan saat ini hanya terpaut 1 poin di bawah Inter di klasemen sementara. Kami sedang mengejarnya, tetapi masih banyak pertandingan yang perlu dimainkan. Inter tetap di sana, kami berpikir melakukannya dengan baik. Kami menang dan kemudian kami berpikir dengan apa yang dilakukan Nerazzurri, pungkas Giroud. Cetak brace di derby Milan, Olivier Giroud langsung ciptakan sejarah. Setelah menjadi pahlawan kemenangan AC Milan di derby della Madonnina melawan Inter Milan, Olivier Giroud juga mencatatkan sejarah di Liga Italia. Dalam laga pekan ke-24 Liga Italia 2021-22, AC Milan mendapat tantangan besar untuk melawan rival kota sekaligus pemuncak klasemen sementara Inter Milan. Laga ini sangat penting bagi Rossoneri karena bisa menentukan ke arah mana AC Milan akan berjalan, tetap bertarung untuk Scudetto atau bertahan di 4 besar. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza dan berstatus tuan rumah, Inter Milan tampil sangat superior di babak pertama atas AC Milan. Skuad asuhan Stefano Pioli itu dipaksa bertahan karena selalu digempur oleh pasukan Simone Inzaghi. Turun dengan tim terbaik, Inter membuka skor lebih dulu pada menit ke-38 lewat sepakan keras Ivan Perisic, memanfaatkan sepak pojok dari Hakan Çalhanoğlu. Skor 1-0 pun bertahan hingga babak pertama berakhir. Mulai babak kedua, AC Milan bangkit perlahan-lahan untuk menyamakan kedudukan. Franck Kessie yang dipasang sejak menit utama di belakang Olivier Giroud diganti oleh Brahim Diaz. Sejak masuknya Brahim Diaz, pola penyerangan dan efektivitas AC Milan meningkat hingga akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan lewat gol Olivier Giroud. Hanya 3 menit kemudian, AC Milan berbalik unggul lagi-lagi melalui Olivier Giroud. Menerima umpan David Calabria, Giroud mengecoh Stefan de Vrij lewat gerakan berputar lalu menaklukkan Semir Handanovic lewat sepakan mendatar kaki kiri. Keunggulan 2-1 berhasil dipertahankan AC Milan hingga peluit panjang berbunyi. Penampilan menawan mantan pemain Chelsea tersebut membuatnya menjadi man of the match di laga kali ini. Tak hanya itu saja, dilansir dari Opta Paolo, brace ke gawang Inter Milan menghasilkan rekor pribadi bagi Giroud. Pemain berusia 35 tahun itu menjadi pemain Prancis pertama yang bisa mencetak 2 gol ke gawang Nerazzurri dalam sebuah laga Liga Italia. Kemenangan ini membuat jarak antara AC Milan dengan Inter Milan yang berada di puncak hanya berselisih 1 angka. Rossoneri naik ke posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 52 poin, sedangkan Nerazzurri 53 poin. Namun tim biru hitam masih menyimpan 1 laga sisa.